bersama-sama dengan seluruh wali kota se-Indonesia, ada 98 wali kota se-Indonesia, menyepakati soal sinergi dan kolaborasi. Luar biasa. Jadi antar kota, antar pulau itu saling bersinergi. Makanya spiritnya sekarang adalah saling tiru, Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Aulia Badar dalam acara Bapandiran Santai Podcast Antara Kalimantan Selatan. Saya buka dulu ya biar kelihatan suaranya. Ya, kali ini kita podcastnya bersama seorang yang sangat luar biasa. Pekerja keras, smart, pandai, banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa menghasilkan terbaik tidak saja untuk kota di sini tapi juga untuk tingkat nasional. Siapa sih orangnya? Mau tahu? Sekarang ini saya sudah bersama Pak Ibnu Sina namanya. Dia adalah wali kota Banjarmasin. Nggak perlu lama, kita sapa dia sekarang ya. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Izin buka masker. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, salam semangat. Semangat terus. Pak Ibnu ini selalu sehat karena setiap pagi, setiap subuh katanya langsung keluar Pak ya. Langsung berceramah ya Pak ya. Ya, sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Ya, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ibnu Sina. Ya, apa sih sebenarnya tahun 2022 ini yang akan dilakukan oleh Banjarmasin, terutama untuk menjadi lebih hebat lagi dibanding sebelumnya. Ya. Boleh cerita sedikit Pak, apa sih visi dan misi Pemko Banjarmasin tahun 2022? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Aulia yang selalu memberikan spirit untuk Kota Banjarmasin dan juga seluruh pemirsa. Yang paling penting 2022 kita harus optimis. Harus wajib optimis. Pandemi segera berakhir, ya kan? Kemudian juga mudah-mudahan ekonomi tambah pulih dan persoalan sosial bisa diselesaikan. Kira-kira ini pandemi udah seperti tahun lalu apa? Kalau masyarakat disiplin, kemudian kasus sudah nol Banjarmasin hampir 1,5 bulan lebih. Nah kemudian antisipasi kita adalah varian baru aja yang Omikron kemarin. Seandainya nggak masuk di sini ya? Seandainya tidak ada Omikron, insya Allah 2022 kita sudah pulih. Wah, mantap itu. Karena memang pandemi itu rata-rata 2 tahun bisa tertangani. 2 tahun ya Pak? Rata-rata memang 2 tahun. Mudah-mudahan ini kan apalagi ini vaksinasi Banjarmasin kan juga sudah 81% hari ini itu sudah melampaui target WHO. WHO kan 80% bisa dikatakan herd immunity. Lalu kemudian yang kurang sedikit adalah lansia. Tapi ini sedang kita genjot untuk yang lansia. Naik kok, saya lihat juga belakangan ini lansia naik terus karena turun langsung. Iya betul. Semua unsur TNI, Polri, industri keuangannya, dunia usahanya, pemerintah kota, pemerintah provinsi, kabupaten semua, untuk segera kita bisa selesaikan untuk vaksinasi. Jadi kira-kira 2022 optimis. Mau ngapain nih? Mau ngapain Bapak nih? Nah itu makanya itu dulu. Saya optimis kita bisa selesai. Karena kalau masih pandemi aja, ya memang datar-datar. Berat ya gitu. Nah oleh karena itu mari kita berhusnuzon bahwa ini segera akan pulih. Nah makanya programnya adalah sesuai dengan visi misi Banjarmasin, yaitu Baiman. Banjarmasin Baiman. Banjarmasin Baiman. Barasi Wan Nyaman. Barasi Wan Nyaman. Dan lebih bermartabat tahun ini. Ini memasuki periode kedua. Di periode pertama sudah kita coba bangun pondasi untuk Barasi Wan Nyaman. Barasi Wan Nyaman itu sederhana sebetulnya. Kalau program Barasi Wan Nyaman ini bisa diwujudkan, selesai persoalan kota sebetulnya. Beres semuanya. Ya, tetapi memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi juga bukan tidak mungkin. Asalkan kita bersama. Itu dia. Boleh sesuai dengan visi misi Banjarmasin kan. Slogan Banjarmasin itu kan kayuh baimbai, gotong royong lain sihnya. Itu kalau bahasa Indonesianya. Nah makanya kerja bersama karena kota Banjarmasin kota sungai berarti kita mengayuh bersama. Mengayuh ya. Pakai sampan. Semua bersama mengayuh untuk menuju Pulau Impian. Seperti itu ya. Pandai berpuisi juga kayaknya nih. Nah, jadi Banjarmasin, kota 1000 sungai, City of Thousand River ini menjadi sebuah kota yang sangat strategis karena kita memang berada di tengah-tengah Indonesia. Nah, kemudian kita juga bisa menjadi
sebagaimana amanat Pak Gubernur, kita harus menjadi pintu gerbang ibu kota negara baru. Pintu gerbang IKN tuh ya? Iya, di Kalimantan Timur. Karena sebetulnya selama ini secara tradisional antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebelet pertumbuhan ekonomi selama ini, masyarakat penduduk paling banyak. Nah, paling dekat dengan Pulau Kalimantan itu adalah Banjarmasin. Potensinya besar. Itu adalah sekali, jalur Pak. tradisional memang, Surabaya, Banjarmasin, Dari dulu tuh, Semarang, Pak. Banjarmasin, Dari dulu. sampai sekarang. Nah, makanya kami menyesuaikan dengan itu. Visi misi Banjarmasin adalah menjadi kota sungai. Ceritanya kota sungai, sekarang udah sungai ini, banyak Ya. sungainya. Mau diapain sungainya, Saya Pak? tegaskan lagi di dalam RPJMD kita, dalam perda kita sudah dirumuskan bahwa arah pembangunan kota Banjarmasin makin jelas dan tegas. Bahwa Banjarmasin kota sungai, pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Maksudnya sungai-sungainya dirapikan Ya, lagi, dirapikan. diperbaiki. Kalau sungai dulu adalah problem besar bagi kita, tempat sampah raksasa, kemudian menjadi kendala pembangunan infrastruktur. Justru yang kita anggap masalah, inilah keunggulan kota ini. Luar biasa. Karena masalah tidak jadi semua keunggulan. kota di Indonesia itu punya potensi sungai. Iya, luar biasa. Nah, makanya sudah seharusnya Indonesia punya juga yang namanya The River City. The River City, Iya, kota sungai. Kayak saat ini- Venesia gitu ya? Ya, Pak, Venesia kah, Bangkok kah, Bangkok, dia ya. di Asia kan Bangkok yang mengklaim itu. Nah, makanya untuk Indonesia kami ingin mempertegas bahwa potensi yang ada adalah sungai. Kita tidak punya tambang di sini, Iya, betul. tapi kita dikelilingi oleh kabupaten kota yang kaya dengan Kaya sumber daya alam. Nah, kemudian kita punya posisi strategis sebagai bandar perdagangan. Jalur Sejak distribusi dulu, ya? Jalur distribusi barang dan jasa. Nah, makanya manfaatkan posisi itu. Kita harus perbaiki infrastruktur transportasi. Kita harus perbaiki infrastruktur pelabuhan. Kemudian kita harus juga perbaiki dan perbanyak infrastruktur pergudangan, manufacture dan lain sebagainya. Nah, makanya jadikan kota ini sebagai kota perdagangan. Karena itu potensi kita. Dan masyarakatnya kayaknya siap untuk jadi pengusaha-pengusaha baru. Memang ya, Pak? di Indonesia UKM gitu ya? Gimana ceritanya, Di Pak? Indonesia itu kan yang terkenal saudagar-saudagar ya. Dari Banjar, Nah, ada tuh saudagar Bugis, Bugis, saudagar Minang, Minang. saudagar Banjar. Ini saudagar-saudagar dulu. Saudagar-saudagar. Artinya mereka adalah pedagang-pedagang hebat, pedagang tangguh. Walaupun juga di semua pulau, semua pasti punya tradisi berdagang Ya, ya. dan juga berjualan antar pulau. Nah, makanya perbanyak kerjasama antar pulau. Kami berharap Banjarmasin ini bisa menjadi gerbang Indonesia Timur setelah Makassar untuk timur, ya. Untuk gerbang Gerbang ke timur, kemudian juga ke ibu kota negara baru. luar biasa. Jadi Berarti posisi strategis banget ini, itu. Pak. Nah, kita manfaatkan strategis. Jadi kalau kita punya peta Indonesia, ya, kita lipat kiri kanan atas bawah. Nah, titik sumbu persilangannya itu ada di Pulau Kalimantan. Begitu kita lihat, zoom lagi, itu posisinya ada di Dari kondisi seperti Kalimantan Selatan. Ya, dari kondisi seperti itu, Pak. Betul. Bagaimana Bapak melihat potensi SDM kita, Pak? Potensi SDM kita banyak orang Banjar yang berhasil di luar. Waduh. SDM-nya juga relatif kalau dia tidak di pendidikan, ya pedagang-pedagang tangguh. Di mana aja. Jadi Saya sebenarnya pernah nggak ada nulis masalah, di ya? blog ya. Ya. Mungkin suatu saat bisa diterbitkan jadi sebuah buku. Migrasi orang Banjar di Nusantara. Berapa banyak, Pak? Wah, itu ada orang Banjar mungkin 2-3 juta ada di luar itu. Baik di Pulau Sumatera, ya di situ ada. Di Riau tuh. Ya Riau, Tembilahan, Tembilahan. Sumatera Utara, Langkat, Serdang, Sedang Bedagai, semua tuh banyak orang Banjar. Lalu kemudian juga di Jambi, Kuala Tungkal, Iya. Riau, di Tembilahan, Indragiri. Ini kantong-kantong orang Banjar yang memang ada dulunya mau merantau. Lalu kemudian di Pulau Sulawesi juga ada, Makassar sekitarnya, Palu, ya kemudian juga sampai ke Manado, Gorontalo itu ada populasi orang Banjar. Bagus. Sampai ke Nusa Tenggara, Ampenan, di sana ada Sampai kelurahan Banjar, kampung Banjar ada di sana. Meluas sekali, Pak ya. Iya, artinya diaspora Banjar itu ada di mana-mana. Bahkan di Malaysia, Pak, banyak Di orang Malaysia Banjar. juga ada. 500, katanya 500.000. 500.000. Lebih data yang terakhir saya dapat mungkin hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Iya, Luar karena biasa. kami pernah kebetulan wali kota Penang itu sahabat saya. Sahabat ya. Wah, saya udah pernah ketemu berarti? Iya, sering ketemu dan Sering. saya pernah diundang beliau ke Penang dan juga Muhibah Oh, Titian sampai Mugia. ke Kayak lagu aja nih. Bagan Serai ya, nyebrang
kemudian sampai ke Di Johor banyak juga, Pak. Johor, kemudian ke Perak, Ya. kemudian ke Selangor, Kuala Lumpur. Kita punya yang namanya Pertubuhan Banjar Malaysia. Waduh. Presidennya juga pernah ketemu dan juga pernah kita silaturahmi di Kuala Lumpur. Artinya potensi ini luar biasa yang harus kita manfaatkan. Bahkan sampai ke Thailand. Thailand. Seiring dengan penyebaran kitab Sabilal Muhtadin. Ada yang namanya pondok pesantren yang dikelola oleh para kiai Al-Banjari itu. Oh, berarti itu Islam di Jadi luar Thailand itu biasa. dari Banjar. Nah, makanya Luar biasa. terutama daerah sini nih, Thailand ini ya, bawah daerah yang dekat berbatasan Yang dekat dengan kita. Malaysia tuh. Ya, dengan Malaysia. Nah, jadi termasuk juga Brunei. Pokoknya di Asia Tenggara Banyak. diaspora Banjar ini banyak. Nah, itu potensi yang sebetulnya bisa kita jadikan paling tidak penghubung dulu sebelum kita kemudian berkiprah lebih jauh dalam dunia perdagangan, jasa, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kembali ke Banjarmasin Ya, kembali ke laptop kembali nih, ke Pak. laptop ke Banjarmasin tadi. Kita ngomong Banjarmasin kemana-mana kota lagi. sungai, pintu gerbang ekonomi. Jadi Iya. ini ada Banjarmasin kota sungai. Iya. Harus kita sadari, sungai adalah beranda depan kota Banjarmasin. Sungai adalah waterfront city kita. Kawasan pinggir sungai, riverside-nya harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Maka jadilah Siring Menara Pandang, Siring Balai Kota. Sepanjang sungai itu ditata dengan baik. Jadi orang-orang yang datang bisa nikmati bisa di sana menikmati kawasan sambil pinggir nginep sungai, juga bisa, Pak? Bisa, ada beberapa hotel pinggir sungai. Lalu kemudian kearifan lokal kita pertahankan bahwa masa depan Banjarmasin itu ada di sungainya. Betul, betul. Saya kemarin ke Lok Baintan, Pak, naik ke Lotok gitu. Saya lihat kok ini udah mulai rapi ya. Mulai rapi ada kiri kanan, ya. kampung hijau, kampung Kampung biru. hijau, Cuman kok baru kampung dua, Pak? mulai- Kan Pelangi aja Meiji Hukibi nih. Iya, jadi itu dulu Ada ditambah nggak? Ada rencana tambah nggak tuh kampung itu? apa namanya 3 tahun kita bangun. Oh gitu. Jadi tahun pertama kawasan penataan kawasan dulu zaman warna-warni ya. Iya. Zaman warna-warni kita dress up di kawasan Kampung Sasirangan. Tetapi saya tidak puas dengan hasilnya dan saya anggap itu gagal. Gagal ya. Makanya 2018 kita coba, oh ini harus dibenahi dulu kampungnya. Nah makanya masuklah kita di Kampung Biru, di Kampung Hijau, Kampung Melawi. Dulu itu namanya Sungai Bilu. Oh Sungai Biru. Kampung Sungai Bilu. Emang sungainya biru, Iya, Pak? Sungai Bilu. Sungai Bilu, ya, bukan Sungai biru. Bilu. Lalu kemudian masyarakat di situ ada 100 buah rumah ditata dengan baik sehingga jadilah kampung hijau. Sepakat warnanya warna apa? Hijau. Jangan pelangi, Pak, jangan. Oke. Kita kampung hijau supaya seger semua. Seger ya. Nah, disitulah konsep bagaimana waterfront city. Artinya rumah menghadap ke sungai. Betul, betul. Kalau dulu sungai adalah beranda belakang. Iya, betul. Artinya bagian belakang rumah kita. Sekarang di depan. Namanya bagian belakang itu membuang sampah pasti ke belakang. Betul. Apa aja dibuang ke belakang. Tapi begitu bagian belakang ini kita robah mindsetnya, ini bagian belakang ini ada justru halaman rumah kita, justru beranda rumah kita. Betul, betul. Nah makanya tidak mungkin membuang sampah ke pelataran rumah sendiri. Jadi filosofinya seperti itu aja, sederhana. Nah, orang Banjar terutama kawasan di kawasan Kampung Hijau Sungai Biru saat itu, oke sepakat. Jadilah kemudian kawasan tersebut menjadi yang kawasan yang kita benahi dengan baik. Dulu masuk kawasan Kota Kumuh. Sekarang udah nggak ya? Ya, jadi kotaku, kota tanpa kumuh. Kotaku. Kotaku, kota tanpa kumuh. Kemudian Keren. dijadikanlah itu subsidi itu kalau nggak salah hampir 20 juta tiap rumah. Tapi hadapkan ke sungai. Iya, iya, iya. Kemudian setelah menghadap ke sungai, nah kita buat titian. Ya, titiannya ada, Titiannya saya kita lihat. benahi bagus. Titian itu berfungsi dua. Pertama sebagai halaman rumah mereka. Iya. Yang kedua, titian itu berfungsi sebagai pembatas. Pembatas, betul. Bahwa ini loh batasnya, tidak boleh lagi bikin Rapi rumah, sekarang, Pak. ya. Jadi nggak ada tidak yang boleh sini. maju lagi ke betul. sungai. Betul tuh, Ini Pak. batas yang harus kita sepakati, tidak boleh membangun rumah melewati batas ini. Nah, jadilah Kampung Hijau yang awalnya untuk penataan kawasan kumuh, Nah, ya sekarang justru jadi destinasi wisata. Menarik, Pak. Ya. Lalu 2019 kita bangun di kawasan Kampung Biru. biru, saya lihat ada Sebelahnya. dua tuh. Kampung Biru ini Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kampung Melayu aslinya. Jadi Sungai Bilu dan Kampung Melayu, kemudian jadi Kampung Hijau dan Kampung Biru. Nah, tahun depan, tahun 2020 Ada lagi, Pak? harusnya kita masuk ke kawasan pengambangan. Kampung apa tuh nanti? Ya, nanti terserah warnanya mau kampung putih, mau warna merah, warna apa silahkan. Yang jelas sesuai dengan kesepakatan warga. Tapi ya karena refocusing anggaran ya, karena saat itu COVID, sehingga kita tertunda. Oh, Nah, karena tapi COVID. saya ingin pastikan lagi apakah tahun depan kita coba tata lagi kawasan
pinggir sungai, sehingga ketika susur sungai dari pusat kota Banjarmasin, dari dermaga Pasar Terapung di Tendean, susur sungai kemana saja, misalnya sampai ke Lok Baintan, ke Pasar Terapung, maka sepanjang sungai itu sudah tertata rapi. Bener-bener Pak, kalau itu cantik tuh orang nggak bosan. Tetapi ini sekali lagi keberlanjutan. Wah. Jadi kawasan pinggir sungai itu terutama yang Siring hampir 3,5 kilometer yang sudah terbangun, itu empat wali kota. Empat wali kota. Maksudnya apa nih empat? Ini perlu dijelasin nih. Maksudnya. 4 wali kota itu maksudnya begini, bahwa perencanaan pembangunan itu tidak sekali jadi. Oh. Jadi sustainable development itu, pembangunan berkelanjutan itu harus kita wujudkan dengan kesatuan. Ini ada pokok yang harus kita selesaikan, dan siapapun wali kotanya berikutnya itu fokus pada perbaikan kawasan ini. Oh gitu. Sehingga keberlanjutan Iya. itu ada. Nah, Betul, makanya betul. direncanakan di zaman almarhum Pak Sopyan Arman. Satu Sopyan Ya. Arman, ya. Kemudian Pak Sopyan Arman digantikan oleh Pak Yudi Wahyuni. Pak Yudi. Pak Yudi Wahyuni mulai membangun tapak kawasan di daerah veteran, di daerah Tendean saat Tendean, itu, gitu. seberang menyeberang. Gubernur Pasari Darham juga sempat dulu bikin siring-siring di situ. APBD provinsi juga masuk, APBD kota masuk, APBN juga masuk. Wah, 3 berarti. 3. Jadi mulai dibangun, kemudian sudah kelihatan kawasannya. Lalu kemudian Pak Yudi Wahyuni digantikan oleh Pak Haji Muhyiddin. Pak Haji Muhyiddin membangun Menara Pandang dan sekitarnya. Iya, bagus tuh. Nah, kemudian kami lanjutkan lagi di zaman Ibnu Sina. Zaman Ibnu Sina Hermansyah dulu sebagai wali kota dan wakil wali kota. Kita bangun dermaga Pasar Terapung. Terus? Kita selesaikan kawasan Sungai Baru dan sekitarnya. Nah, lalu kemudian masuk lagi di periode kedua di zaman Ibnu Sina Arifin yang sekarang nih. Kita bangun kawasan Muara Klayan yang sekarang menjadi landscape yang sangat bagus sekali. Muara Klayan menjadi sebuah taman kota yang sangat luar biasa. Kalau 5 tahun yang lalu Muara Klayan itu adalah kawasan kumuh. Kemudian sekarang menjadi tempat yang sangat nyaman untuk berekreasi keluarga. Di sana ada mini futsalnya ada. Kemudian ada amphitheaternya juga ada, ya kan? Waktu terakhir kunjungan Pak Menteri, inilah model kolaborasi, bukan hanya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pemerintah kota Banjarmasin, tapi juga di internal Kementerian PU juga kolaborasinya. Karena kawasan itu dibangun, pertama Dirjen Perumahan masuk turun semua penataan di rumah susun, kemudian Dirjen Cipta Karya masuk menata kawasan tersebut, kemudian Dirjen Sumber Daya Air masuk menata kawasan pinggir sungai yang ada di kawasan Pasar Baras dan sekitarnya. Jadi ini model kolaborasi. Nah, sejak kami masuk di Pemko Banjarmasin, spirit Kayu Baimbai ini sangat sesuai dengan spirit sinergi dan kolaborasi. Kami di Apeksi, ya kebetulan saya saat ini wakil ketua Apeksi Pusat. Wih. Ya, ketuanya kan wali kota Bogor, ya Pak Bima. Nggak sibuk. Nah, saya itu sudah menjadi kewajiban untuk bergabung. Dia periode pertama kami sebagai koordinator 9 wali kota se-Kalimantan. Komwil 5, ya ketuanya 9 wali lah di Kalimantan saat itu. Sekarang sudah berpindah ke wali kota Tarakan. Nah, teman-teman di Komwil 5 Kalimantan mengusulkan kami karena masuk periode kedua, masuk di pengurus pusat. Alhamdulillah. Nah, kami di bidang pemerintahan, penataan kota dan sosial. Bersama-sama dengan seluruh wali kota se-Indonesia, ada 98 wali kota se-Indonesia menyepakati soal sinergi dan kolaborasi. Luar biasa. Jadi antar kota, antar pulau itu saling bersinergi. Makanya spiritnya sekarang adalah saling tiru dengan spirit ATM, amati tiru modifikasi. Setuju. Itu menjadi sesuatu yang Setuju, Pak, saya. dihalalkan lah begitu. Benar. Jadi antar kota itu kemudian tidak bersaing. Betul, Pak. Untuk sesuatu yang wah gitu ya, tidak. Tapi saling bersaing untuk memberi. Apa aplikasi yang baik, apa ide-ide terbaik untuk penataan kota, karena 60% penduduk di tahun 2030 itu bermukim di perkotaan. Kumpul di situ. Jadi problem kota ini semakin berat bebannya. Betul. Nah, makanya ketika COVID, seluruh ibu kota provinsi itu paling tinggi kasusnya. Betul. Kenapa? Karena semua di sana. Situ. Ya kan? Rumah sakit rujukan di ibu kota provinsi, penduduk paling banyak di ibu kota provinsi, kan begitu persoalannya. Nah, makanya penataan kota itu memang spesifik dengan kabupaten, berbeda.
Nah, sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang luar biasa, harus kita kolaborasikan. Makanya spirit kolaborasi Kayuba Imbe tadi diwujudkan dalam bentuk spirit kolaborasi pentahelik namanya. Pentahelik. Coba jelaskan 5 apa itu. aspek. Ya, ini pentahelik ya. Ya, 5 tuh. Nah, pentahelik itu adalah ABCGM. ABCGM. Ini harus berkolaborasi. Ya. Akademisi. Ya. B, bisnis dunia usaha. Bisnis dunia usaha. Mantap. C, ya, community. Masyarakat, komunitas, warga kota, citizen, netizen. Nah, kemudian G, government. Pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi gabung di sini dan pemerintah pusat. Lalu kemudian terakhir M sampean. Media massa. Antara dan teman-teman semua harus berkolaborasi. Siap, antara nah, pasti makanya siap. begitu ini bisa berkolaborasi, maka dia harus menjadi sesuatu yang arahnya jelas. Kolaborasi itu begitu 5 tangan ini bersatu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi begini dong. Jadi begini. Kekuatan dan semangat malah. Kekuatan, semangat, spirit dan juga yakin apapun persoalan kita, ya kan? Ingat pesan Pak Presiden bahwa saat ini era digital. Saat ini eranya kolaborasi. Benar-benar. Nah, lalu kemudian bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi yang lambat ya mohon maaf kalau kita lewati ya Pak ya. Minta maaf ya, ketinggalan jadinya, ketinggalan kereta. Ini gerbang udah tua, yang injak gas 60 km per jam masih bisa. Tapi begitu digas 90 km per jam, rontok. Kalau tidak bisa menyesuaikan. Betul. Ya kan? Makanya ya ini Pak Aulia nih, walaupun sudah berumur sekali ya, tapi bisa podcast. Wah, keren banget ini antara. Nah, makanya kami Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya. Betul. 495 tahun. Ini usia kota Pak. Banjarmasin. Kota tua pinggir sungai, ya menjadi kota perdagangan dan jasa, bandar perdagangan terbesar di zamannya. Saya punya menerbitkan buku di Budpar namanya Sahang Banjar. Bagaimana era rempah. Ya. Jalur rempah Nusantara. Kan masuk Banjarmasin. Makanya sahang, lada itu menjadi sesuatu produk yang luar biasa saat itu. Walaupun kita nggak ada pohonnya ya. Harganya dikendalikan. Kita punya kebun di sini, Pak. Ada juga. Di daerah Pengaron. Di daerah Hulu Sungai Negara, zaman itu menjadi sebuah produk yang luar biasa untuk Kesultanan Banjar perniagaan. Bahkan dulu Belanda juga menguasai itu ya. Harga lada diatur oleh Kesultanan. Harga lada diatur oleh VOC saat itu. Karena saking ininya. Karena 0.0 rempah Nusantara itu ada di kawasan Indonesia Timur, kemudian Maluku dan sekitarnya, Maluku Utara, Ternate, Tidore, lalu kemudian masuk ke kawasan Makassar dan sekitarnya, masuk ke Surabaya dan Banjarmasin. Surabaya ke Tuban, ke pinggir-pinggir laut itu sampai ke Batavia. Banjarmasin juga masuk dalam jalur itu. Malaka sampai ke jalur lempah. Berarti Banjarmasin sejak dulu menjadi tempat makanya kumpulan orang. Sempat diusulkan dulu jalur rempah Nusantara sebagai jalur rempah warisan dunia. Dan kita masuk di sana. Nah, itu satu. Nah, yang kemudian kedua dari sejarahnya ya. Makanya tahun lalu itu ada program HUL namanya. Heritage Urban Landscape dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Belanda. Ada bikin program di Banjarmasin. Kita bikin bagaimana membangun kota dengan tidak meninggalkan kota-kota tua. Ya kan, kawasan-kawasan itu harus dibangun, dipertahankan, dipelihara, bahkan menjadi objek wisata dan menjadi objek perdagangan dan juga objek ekonomi. Nah, sekarang Pak, dengan semua itu kira-kira udah pantas dong Banjarmasin menjadi kota mais. Bagaimana Pak? Wah, itu harus seperti itu. Nah, apa persiapan Bapak untuk ke sana? Saya turunkan ya dari mais itu. Mais itu sebetulnya terkait bagaimana kota menjadi tempat untuk meeting. Mais itu meeting. Untuk insentif, kemudian conference, event-event ya, dan kegiatan. Karena memang ibu kota Banjarmasin tempat yang paling nyaman dan paling mudah secara geografis untuk didatangi. Betul. Coba yang paling timur ke tengah Indonesia, yang paling barat ke tengah Indonesia. Kada bahirian ya orang Banjar. Mohon maaf saya bahasa Banjar. Nah, tidak iri karena apa? Semua bisa ke tengah, semua dari ujung manapun, ya timur, barat, utara, selatan
paling mudah menjangkau Pulau Kalimantan karena dia berada di tengah-tengah Indonesia tadi. Kesiapannya Pak, Nah, kesiapannya apa yang ini yang kita bangun ya kan. Sejak awal tadi Banjarmasin Mbak Iman, barasih wan nyaman. Kita harus ciptakan kota ini menjadi kota yang barasih dan nyaman. Orang tidak mungkin datang ke Banjarmasin kalau kotanya kotor, tidak bersih dan tidak nyaman. Nah, aspek inilah yang ingin saya jelaskan. Barasih adalah barasih jalanan kita. Infrastruktur harus bagus, jalan-jalan harus baik, trotoar harus diperbaiki. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya, kesiapan hotel-hotel, tempat-tempat, bersih lingkungan kita. Lingkungan harus kita perhatikan. Kemudian bersih sungai-sungai kita. Sungai harus kita jaga sebagai sebuah keunggulan. Dan yang terakhir bersih sampai ke hati loh. Wah, udah main hati. Aspek religi ya kan, kota Banjarmasin kota religi. Nah, nyaman berurusan reformasi bidang birokrasi pelayanan publik. Ya, cepat, mudah. Kemudian lagi yang kedua, nyaman sekolah, aspek bidang pendidikan, apalagi di zaman pandemi, online dan sebagainya. Kemudian ketiga, nyaman berobat. Ada rumah sakit Sultan Suryansa. Alhamdulillah terwujud akhirnya setelah hampir 500 tahun kita tidak punya rumah sakit sendiri. Kemudian ada ambulan sungai yang bisa melayani warga. Kemudian yang terakhir, nyaman berusaha. Berusaha dengan program UMKM, wirausaha baru. Lalu kemudian program Bahuma, berusaha tanpa bunga. Fokusnya ada 3. Penataan sungai. Untuk revitalisasi sungai, untuk pariwisata dan juga transportasi sungai. Tahun ini kita buat master plan transportasi sungai, di mana sungai sebagai sarana transportasi kita manfaatkan untuk memecah kemacetan kota Banjarmasin. Sudah ada 5 dermaga kita bangun. Lalu kemudian ada hub nanti di 0 km interchange antara sungai dengan darat, karena transportasi sungai harus terkoneksi dengan bus Trans Banjarmasin, terintegrasi dengan BRT Trans Banjar Bakula. Ini sudah meluncing hari ini. Lalu kemudian fokus pembangunan kita tadi di samping sungai, yang kedua melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM sebagai kota perdagangan dan jasa. Tentu Banjarmasin harus unggul di situ. Lalu kemudian yang terakhir ada terkait dengan bagaimana pelayanan kota pelayanan publik yang cepat, yang mudah, dengan basisnya adalah Smart City Banjarmasin. Luar biasa Pak. Sepertinya semua yang sudah disiapkan itu kalau berjalan dengan baik akan menghasilkan yang luar biasa untuk Banjarmasin tahun. Saya gandeng beberapa perusahaan. Saya gandeng beberapa pengembang untuk menjadikan kawasan-kawasan pinggir sungai sebagai tempat yang nyaman untuk gedung pertemuan, untuk event di situ ya. Bikin ballroom yang bagus pinggir sungai, sehingga betul-betul terintegrasi nanti. Kawasan urbannya bisa tertata dengan baik, kemudian view sungainya dipertahankan, dan itulah yang harus kita siapkan. Beberapa pengembang yang sudah sepakat, kami berikan izin untuk segera mengembangkan. Ya mungkin setahun 2 tahun ini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, bisa bangun yang bagus di pinggir sungai. Ya kapasitas 1.000, kapasitas 2.000, ya kan, untuk maesnya tadi tuh. Supaya kemudian kita punya ballroom yang cukup, yang bagus, yang presentatif untuk event, untuk kegiatan pameran tingkat nasional, tingkat internasional bahkan. Dan mudah-mudahan itu bersama-sama, karena kami berharap bukan hanya pemerintah yang masuk. Kalau misalnya dengan skema private partnership bisa, ya pihak swasta kita libatkan. Siap. Untuk bangun yang seperti itu, libatkan swasta aja. Luar APBD biasa. kita arahkan untuk sosial, untuk pengembangan ekonomi masyarakat, pembenahan kawasan kumuh. Yang swasta tidak bisa masuk, pemerintah masuk di situ. Tapi yang swasta bisa masuk, ayo, investor yang mau masuk Banjarmasin, silakan bangun. Silakan masuk Banjarmasin. Sudah diajak sama Pak Wali Kota Ibnusnya. Oke Pak, saya rasa cukup Pak. Ini informasinya. Singkat sekali ya. Nanti kita bikin lagi Pak, karena ini keterbatasan durasi. Semoga apa yang Bapak kerjakan, yang Bapak cita-citakan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Mbak Iman. Barasih wan nyaman.